I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat selalu, bertumbuh terus di dalam Kristus dan menjadi dewasa secara rohani dan terus sehat di masa wabah penyakit yang sedang terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa orang-orang yang terjangkit wabah penyakit ini sudah jauh lebih menurun dibanding beberapa waktu yang lalu. Tetapi tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Saya terus menghimbau supaya kita tetap mengenakan masker saat ada di luar ruangan kita, berhadapan dengan orang, kita ada jarak dengan mereka, dan seringlah membasuh tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, supaya tetap bersih, kita sehat, orang lain juga sehat. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita mau belajar tentang membangun mesbah keluarga dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang membangun mesbah keluarga dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya ingin kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Setelah itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikian aku melepaskan kamu dari tangannya. Sudah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgazi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan.
tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar membangun mesbah keluarga, membangun tempat kita untuk memuji Tuhan bersama-sama di dalam keluarga, memiliki sebuah waktu, sebuah pertemuan untuk kita dan keluarga bersama-sama memuji, berdoa, dan bersaat teduh dengan Tuhan. Tuhan menginginkan lebih dari sekedar waktu luang dari kita dan keluarga. Ada banyak orang berpikir, kalau saya punya waktu luang, saya akan bersekutu. Kalau saya punya waktu luang, saya akan berajak keluarga untuk bersekutu bersama. Sesungguhnya, Tuhan menginginkan bukan waktu luang dari kita, tetapi waktu yang kita khususkan bersama dengan keluarga kita untuk beribadah atau bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang dan keluarga mau datang kepada Tuhan jika merasa ada waktu luang saja. Dan jika mereka sudah ada acara, maka waktu untuk Tuhan tidak ada lagi. Itu artinya kita hanya memberikan waktu luang kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menginginkan supaya kita memiliki waktu khusus setiap hari bersama dengan keluarga untuk menghadap kepada Tuhan. Tuhan perlu menjadi yang utama dalam kehidupan kita dan juga dalam hidup keluarga kita. Keluarga kita bisa memiliki sikap seperti ini kalau kita mampu membangun mesbah keluarga dalam keluarga kita, mampu membangun persekutuan di dalam keluarga kita untuk memuji Tuhan bersama-sama, berdoa kepada Tuhan
bersama-sama. Itu mesbah keluarga kita setiap hari. Bapak dan Ibu, mari kita pikirkan bersama, bagaimanakah cara kita membagi waktu dalam hidup yang kita lalui. Jadi kita harus mengkhususkan waktu untuk Tuhan, baik secara pribadi antara kita dengan Tuhan, juga baik waktu keluarga kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus membagi waktu setiap hari untuk hal itu. Pagi itu yang terbaik, ya, supaya kita bisa menghadap terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Yang kedua, seberapa besar porsi waktu kita dan keluarga bersekutu bersama. Saya berharap bahwa kita memiliki waktu yang cukup baik, cukup untuk bersama-sama, kualitas waktu yang sangat indah bersama dengan keluarga, untuk bersekutu bersama dan bersekutu dengan Tuhan. Pertanyaan yang baik sekali diajukan, mengapa kita harus mendirikan mesbah keluarga? Kalau kita melihat perkataan yang dinyatakan oleh Yosua tadi yang sudah kita baca, membangun mesbah keluarga merupakan ingatan bahwa keluarga kita telah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 13, kebenaran tersebut nampak di dalamnya. Yosua telah mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa membangun mesbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Perhatikan ajaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 supaya kita bisa membangun mesbah keluarga. Yosua saat itu mengumpulkan semua umat Israel di Sikem. Yosua 24 ayat 1. Yosua sampai saat itu dikenal sebagai seorang abdi Musa. Keluaran 24 ayat 13, Keluaran 33 ayat 11, Bilangan 11 ayat 28, Ulangan 1 ayat 38, Yosua 1 ayat yang pertama. Di akhir kehidupannya yang setia kepada Tuhan, Alkitab menyebut Yosua bin Nun sebagai hamba Tuhan. Yosua 24 ayat 29. Jadi bukan lagi sebagai hamba Musa atau abdi Musa, tetapi abdi atau hamba dari Tuhan. Kehidupannya yang setia kepada Tuhan, kehidupannya yang melayani Tuhan, yang membawa keluarganya hanya untuk menyembah Tuhan. Maka Alkitab mencatat Yosua adalah seorang hamba Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan membuat dia tahu bahwa ia mempunyai Tuhan Allah yang hidup. Jadi bukan Allah yang mati, bukan Allah seperti bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 2 sampai 4 menyatakan hal itu. Yosua juga mempunyai pengalaman saat Tuhan menyelamatkan dia dan orang Israel keluar dari negeri perbudakan yaitu Mesir. Yosua 24 ayat 5 sampai 7. Yosua juga mengalami bahwa Tuhan memberkati dia, memberikan tempat tinggal, bahkan memberikan makanan bagi dia dan seluruh keluarganya dan seluruh umat Israel. Yosua 24 ayat 8 sampai 13. Jadi Alkitab mencatat orang percaya yang pertama kali mendirikan mesbah adalah Nuh, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nuh mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Kejadian 8 ayat 20. Jadi mesbah di dalam keluarga kita perlu. Yosua terus mengingatkan kita perlu terus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan keluarga kita juga beribadah kepada Tuhan. Dan itulah namanya mesbah keluarga, ya. Tempat kita bersama-sama memuliakan Tuhan dan tidak ada Allah di dalam kehidupan kita selain Tuhan yang kita sembah, yang mengasihi kita di dalam Kristus. Kita perlu memperhatikan istilah mesbah. Kata bahasa Ibrani untuk mesbah adalah misbeh. Misbeh itu berarti melibatkan penyembelihan. Dalam penggunaannya tidak terlalu ketat dibatasi. Karena kata ini dipakai juga untuk tempat pembakaran ukupan. Mesbah keluarga berarti tempat saat ingatan atau saat yang kudus bagi keluarga untuk setia kepada Tuhan dan bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Itulah namanya mesbah keluarga. Sudah selayaknya kita membangun keluarga kita dalam Tuhan dan memiliki mesbah keluarga. Kebenaran yang kedua tentang membangun mesbah keluarga itu harus secara tetap. Jadi jangan sampai hilang atau jangan sampai bolong-bolong, ya, mesbah keluarga kita. Persekutuan bersama dengan keluarga, tempat kita memuji, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga, tetap harus ada.
Yosua pasal 24 ayat 14-15 menyatakan kebenaran tersebut. Yosua mengajarkan kepada umat Allah